Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Patricia Mamonto, NIM 44142007 dari kelas A Pendidikan Kimia semester 2. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan proses praktikum titrasi kompleksometri. Sebelum kita masuk pada percobaannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dasar-dasar yang harus kita ketahui pada praktikum titrasi kompleksometri ini. Seperti yang kita ketahui bahwa titrimetri atau volumetri adalah suatu cara analisis jumlah yang berdasarkan pengukuran volume larutan yang diketahui kepekatan atau konsentrasi secara teliti yang direaksikan dengan larutan contoh yang akan ditetapkan kadarnya. Dan yang digunakan pada praktikum ini yaitu logam Mg2 dalam larutan MgSO4. Sebelum kita melakukan percobaan, pertama-tama itu kita harus mengukur konsentrasi ligan berupa eta. Kenapa harus diukur? Karena zat-zat yang mudah teroksidasi, terhidrolisis, itu sifatnya tidak stabil, maka harus distandarisasi terlebih dahulu. Dan zat yang menstandarisasinya itu zat yang lebih murni dan yang menjadi standar primer yaitu ZnSO4. Yang kedua, dalam titrasi kompleksometri ini harus memperhatikan pH larutan. pH larutan harus berada di 10 sehingga ditambah larutan buffer 10. Karena jika pH-nya di bawah akan mempengaruhi konsentrasinya. Dan yang ketiga yaitu untuk memperjelas reaksi ditambahkan indikator EBT atau Eriochrome Black Tea. Selanjutnya, proses percobaannya akan dijelaskan oleh rekan saya Widya Lestari Lamatenggo dan Alfiandi Estaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur dan alat dan bahan yang akan dipakai untuk praktikum penentuan kadar EDTA menggunakan zinc sulfat. Alat yang akan dipakai yaitu yang pertama ada statip dan cone, kemudian ada buret, kemudian ada Erlenmeyer, kemudian ada pipet volume, kemudian ada labu ukur, kemudian ada spatula, dan ada bowl. Selanjutnya, bahan yang akan kita pakai dalam praktikum ini yaitu yang pertama ada larutan EDTA, kemudian ada larutan zinc sulfat, kemudian ada indikator EBT, dan ada buffer pH 10. Langkah pertama yang akan kita ambil yaitu yang pertama, masukkan EDTA ke dalam buret. Kemudian pertama jangan lupa membuka dan isi bagian bawah buret. Pastikan titik awal titrasi berada di angka 0 ml. Kemudian memipet 25 ml zinc sulfat dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian menambahkan 2 ml larutan buffer pH 10. Kemudian menambahkan sedikit atau seujung indikator EBT
dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian dikocok. Selanjutnya dilihat dan diletakkan di bawah buret. Kemudian dititrasi dengan larutan EDTA. Kemudian dikocok agar campuran larutan tersebut tercampur rata. Kemudian, titik akhir akan berwarna biru dan catat volume yang digunakan. Lakukan pengerjaan double. Kemudian, penetapan kadar Mg. Untuk penetapan kadar Mg yang dilakukan terlebih dahulu yaitu mempipet 25 ml MgSO4 dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan larutan buffer ke Erlenmeyer sebanyak 2 ml, di mana larutan buffer mempunyai pH sama dengan 10. Selanjutnya ditambahkan EBT atau Erichrome Black Tea sedikit saja, seperti seujung spatula, seperti itu, dan dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Kemudian dititrasi dengan larutan EDTA yang sudah ada di dalam buret. Lakukan selama beberapa menit dengan menggoyang-goyangkan tabung Erlenmeyer. Kemudian akan didapat titik akhir titrasinya, yaitu berwarna biru. Seperti itu. Lalu catat volume yang